Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah bersama dengan kami pada pagi hari ini, mari kita bersama untuk menyatukan hati kita. Kita akan awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini terambil dari Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersama memuji memuliakan namanya melalui Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 7. Tuhan Allah hadir. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, dengan segala kerendahan hati, pada pagi hari ini kami mengakui akan segala kekurangan kami. Seringkali kami merasa diri bahwa kami mampu, seringkali kami merasa diri bahwa kami bisa. Padahal segala sesuatu yang kami lakukan bisa dilakukan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ampuni atas kesombongan kami, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap memiliki kerendahan hati sebagaimana yang sudah Tuhan teladankan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita hendak kita nyatakan juga melalui Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2.
Setiap kita yang mau mengakui keberadaan kita, keterbatasan kita, dan kekurangan kita di hadapan Tuhan, kasih karunia dan anugerahnya diberikan kepada kita, sebagaimana dinyatakan dalam Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian melalui Kidung Jemaat 383, bait 1 dan 2, sungguh indah kabar mulia.
Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kesaksian kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Allah, Sang Pemelihara hidup kami, pada saat ini kami membuka mata hati kami. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan tinggal senantiasa di dalam hati kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar dan kami renungkan, itu akan kami terapkan dalam kehidupan keseharian kami. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Matius 21 ayat 23 sampai 32. Mari kita membuka Alkitab di rumah kita masing-masing. Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang juga dikasihi dan selalu diberkati Tuhan, apapun kondisi kita selama ini, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk kembali belajar apa yang telah dinyatakan di dalam Alkitab yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Dalam kehidupan orang Jawa ada sebuah ungkapan. Dalam bahasa Jawa dikatakan ojo rumongso biso, nanging biso rumongso. Kalimat ini kalau dibahasa Indonesiakan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan merasa bisa, tetapi bisalah merasa. Nah, ungkapan ini sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam sekali ketika kita benar-benar menghayatinya. Ungkapan ini hendak menyatakan kepada kita supaya setiap orang memiliki pribadi rendah hati, bukan tinggi hati atau sombong. Memang dalam kehidupan kita, manusia atau setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan apapun itu. Tetapi jangan lupa bahwa sebagai manusia kita pun juga memiliki keterbatasan dan bahkan kekurangan. Itulah sebabnya jangan kelebihan yang kita tonjolkan, tetapi bagaimana kita menghayati atau merasakan bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Itu sebabnya ungkapan tadi hendaknya menyadarkan kepada kita bahwa sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu menjaga relasi dengan orang lain, menjaga relasi dengan sesama kita, itu harus selalu kita upayakan. Dan dalam menjaga relasi, bahkan membangun relasi dengan sesama, kerendahan hati itu adalah sebuah kunci, supaya relasi itu terjalin dengan harmonis. Satu saja, ada yang sombong, pasti relasinya tidak akan berjalan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini berbicara tentang percakapan Yesus dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ketika imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi tahu bahwa Yesus masuk ke bait Allah dan ia mengajar di situ. Bahkan dia tahu juga bahwa Yesus menyucikan bait Allah. Mereka tersinggung. Mengapa mereka tersinggung? Karena mereka menganggap bahwa kuasa di dalam bait Allah itulah yang ada pada mereka. Kalau mereka merasa bahwa dirinya lah yang mendapatkan kuasa dari Allah, kuasa dari sorga untuk mengajar, untuk melakukan segala sesuatu, maka ketika ada orang lain melakukan itu, mereka menganggap bahwa apa yang dikerjakan orang itu tidak sah. Meski sebenarnya mereka tahu persis. Itulah sebabnya supaya mereka bisa menjebak Yesus. Kemudian mereka bertanya kepada Yesus, dari siapakah atau siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Tentu Yesus lebih mengerti apa yang menjadi motivasi imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi itu bertanya. Bukan untuk mengetahui, mereka sudah tahu. Tetapi mereka merasa, ya mungkin kok dia memiliki kelebihan dibanding dengan kami yang memiliki kuasa. Maka bagaimana mereka mencoba untuk menjebak Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus tahu apa yang menjadi motivasi dari tua-tua
bangsa Yahudi dan para imam, Yesus tidak menjawab langsung. Tetapi dia bertanya terlebih dahulu. Saya akan menjawab, tetapi jawablah pertanyaanku dulu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari Allah atau dari surga atau dari manusia? Nah, terhadap pertanyaan itu tentu saja para imam tidak berpikir sebelumnya bahwa pertanyaan itu akan muncul. Maka para imam dan tua-tua Yahudi mengalami sebuah kebingungan. Bagaimana kita harus menjawabnya? Kalau nanti menjawab dari surga, maka dia pun juga akan mengatakan demikian juga kuasa yang saya miliki, atau mengapakah kamu tidak percaya kalau itu dari surga? Maka orang-orang imam-imam itu tidak menjawab seperti itu. Mereka juga berpikir kalau mengatakan dari manusia, maka imam-imam dan tua-tua Yahudi pun takut. Lah kalau didengar sebegitu banyak orang di bait Allah itu dan mengatakan bahwa baptisan Yohanes dari manusia, bagaimana mereka? Ternyata imam-imam pun ketakutan kehilangan mereka. Sebab apa? Sebab umat yang hadir pada waktu itu banyak mereka menerima baptisan dari Yohanes dan mereka tahu bahwa Yohanes adalah nabi. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kebingungan itulah kemudian imam-imam dan tua-tua Yahudi sepakat untuk menyatakan tidak tahu. Mengapa? Karena mereka ingin mencari aman, tidak tahu. Dan inilah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan pada sebuah masalah, sebenarnya kita tahu jawaban atas masalah itu, tetapi kita takut terhadap konsekuensi yang harus kita terima, maka kita mengatakan enggak tahu. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita keseharian. Secara tidak langsung, seringkali kita juga menjadi seperti para imam dan juga tua-tua Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terhadap jawaban para imam dan tua-tua Yahudi, maka Yesus menegur mereka dengan menggunakan sebuah perumpamaan seorang yang mempunyai 2 anak. Orang tersebut datang kepada anak yang pertama dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Anak pertama menyatakan atau menjawab, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Jawabannya manis, tetapi dia tidak pergi. Kemudian dia datang kepada anak yang kedua, sama juga mengatakan, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggurku." Anak yang kedua menjawab, "Tidak mau. Aku tidak mau." Tetapi kemudian anak kedua itu menyesal. Anak kedua itu merasa bahwa jawaban yang disampaikan kepada bapaknya itu tidak benar. Kemudian dia menyesal dan kemudian dia berangkat. Melalui 2 perumpamaan itu, Yesus bertanya kepada para imam dan tua-tua Yahudi. Dia bertanya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak Bapanya? Mereka menjawab, yang terakhir. Dan ketika mereka menjawab yang terakhir, Yesus menegaskan, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah.
Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Jadi jawaban yang disampaikan oleh para imam dan tua-tua Yahudi itu dipakai dasar Yesus untuk menegur mereka. Meski mereka tahu persis apa yang harus dilakukan, meski mereka tahu persis apa yang diajarkan, tetapi mereka tidak percaya. Meski pemungut cukai dan perempuan sundal adalah orang yang jelas-jelas salah, tetapi ketika dia dengan kerendahan hati mengakui segala dosa dan kekurangannya, maka dialah atau merekalah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang rendah hati itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan orang yang merasa bisa, tetapi bisa merasa. Tua-tua Yahudi dan para imam merasa bisa, merasa berkuasa, merasa mampu dengan apa yang dimilikinya, sehingga dia sombong dan tinggi hati. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kita, mari kita terus untuk belajar rendah hati. Jangan merasa bahwa diri kita bisa. Aku kok nek ora ono aku ora melaku. Kalau tidak ada aku tidak akan bisa jalan. Jangan pernah punya pemikiran begitu. Karena apapun yang kita lakukan itu bisa dilakukan bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi karena kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita terus jangan merasa bisa, tetapi bisalah merasa. Ojo rumongso bisa, nanging bisa rumongso. Dalam kerendahan hati kita belajar apa yang sudah diteladankan Yesus, sekalipun dia memiliki kuasa yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah menunjukkan kekuasaannya itu. Selalu dengan rendah hati dia memberikan teladan kepada kita, menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Ojo rumongso bisa, nanging bisa rumongso. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Engkau sungguh baik.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama untuk mempersembahkan pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah, Sang Pemelihara hidup kami, pada saat ini kami hendak membawa pergumulan kami dalam kehidupan bersama. Kami berterima kasih terlebih dahulu atas apa yang sudah Engkau nyatakan kepada kami melalui kesaksian bacaan Alkitab pada saat ini. Biarlah itu juga menjadi dasar bagi kami dalam hidup bersama dengan saudara dan sesama kami, hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, dan mampukan kami untuk mewujud nyatakan. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara, di mana kasus COVID-19 semakin hari semakin banyak. Kiranya Tuhan memampukan setiap orang, baik pemimpin maupun rakyat, yang ada di tengah bangsa dan negara ini, menyadari akan apa yang harus dikerjakan dalam menghadapi pandemi COVID-19, melalui kebiasaan-kebiasaan baru, melalui upaya-upaya untuk menjadikan tubuh kami selalu sehat, sehingga kami dapat melawan virus tersebut. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami dampak dari pandemi ini. Siapapun itu, kami bawa kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan terus memberikan tuntunan kepada setiap umat-Mu, supaya menghadapi kondisi yang sangat sulit, kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga jemaat Philadelphia yang sampai dengan saat ini belum bisa mengikuti ibadah secara onsite. Biarlah kami senantiasa mendukung satu dengan yang lainnya. Kami senantiasa menopang dalam setiap pergumulan yang ada, supaya hidup kami, meski dibatasi oleh ruang dan waktu untuk bertemu, tetapi kami selalu bersama dalam ikatan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka. Berkatilah mereka supaya mereka bisa mengikuti proses pembelajaran secara online. Orang tua yang kadangkala mengeluh akan segala sesuatu yang harus dikerjakan, semua mata pelajaran yang harus dikuasai untuk membimbing anak-anaknya. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan supaya orang tua bisa mengerti, memahami, dan kemudian dapat mendampingi anak-anaknya dalam sukacita.
Kami berdoa untuk kebutuhan yang harus dicukupi dalam masa kehidupan ini. Berkat Tuhan senantiasa kami harapkan melalui apapun yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan. Dan saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo, Bapak Widiatmojo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Wartini, Ibu Arista Kurniawati, dan saudara-saudara kami lainnya yang juga bergumul dengan kesehatannya. Tangan kasih-Mu kiranya terulur kepada mereka. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, baik dalam pekerjaan, baik dalam ekonomi, dalam relasi, dan hal-hal yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berkatilah semuanya ya Tuhan. Kesempurnaan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Efesus 5 ayatnya yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita menyanyikan NKB 100, bait pertama dan kedua. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, menyertai
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan berkat yang selalu melimpah dalam kehidupan kami, yang tidak pernah sedetik pun kami tidak merasakan kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam kondisi yang sulit, Engkau tetap hadir, Engkau tetap menjaga kami, Engkau tetap melindungi kami dan melimpahi kami dengan berkat yang begitu luar biasa. Tuhan, ajar kami untuk hidup bisa saling mengasihi seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ucap syukur dan doa persembahan ini hanya kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita janganlah kita merasa bisa, tetapi bisalah merasa. Itulah yang harus senantiasa kita wujud nyatakan dalam hidup kita. Mari kita bersama untuk mengakhiri ibadah kita menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaatlah nurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan dalam kerendahan hati. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.